Halo teman-teman, kami dari kelompok cabai, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan kunjungan kami. Nah, kami akan membahas tentang pengendalian hama dan penyakit pada tanaman semusim. Pengendalian penyakit pada tanaman cabai Pak Sutirjo di Bantul. Nama saya Adia Sperlia, NIM 015. Saya Pina Lestari, NIM 023. Saya Nova Dea, NIM 103. Saya Rugi Jayabila, NIM 106. Saya Diamandita Aisyah, NIM akhir 115. Saya Muhammad Rizky Miarja, NIM akhir 163. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendahuluan pada tanaman cabai, proyek pengendalian pada tanaman cabai, sarana pengendalian untuk petani, dan juga kesimpulan untuk tanaman cabai. Nah, kita ketahui cabai itu sering sekali kita lihat dan pastinya setiap hari kita makan. Nah, cabai itu bahasa latinnya adalah Capsium amel dan merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan, yang salah satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker. Nah, penyakit yang dialami pada petani yang kami kunjungi ialah Pak Sutirjo, petani cabai asal Bantul, yang kami wawancarai di sana. Beliau bercerita bahwa kebun cabainya sering sekali terkena atau terserang penyakit antarnoksa saat musim hujan terutama. Karena penyakit antarnoksa ini termasuk salah satu jenis penyakit penting yang menyerang tanaman cabai karena bisa menghancurkan panen 20-90%, terutama pada saat musim hujan. Gejala yang dapat dikenali akibat serangan cendawan ini adalah buah yang terserang, terlihat bintik-bintik kecil berwarna kehitaman dan berlekuk. Dan selanjutnya bintik-bintik ini pada bagian tepi berwarna kuning, membesar dan memanjang. Selanjutnya ada pengendalian oleh petani. Pengendalian yang dilakukan oleh petani cabai tersebut yaitu dengan mengambil buah yang busuk atau buah yang busuk kering dan mencabut tanaman yang mengalami kerusakan parah. Kemudian petani cabai tersebut melihat setiap hari tanamannya setelah melihat adanya buah cabai yang terkena, petani tersebut langsung mengambil dan membuangnya. Kemudian apabila ada tanaman yang mengalami kerusakan atau serangan yang parah, petani langsung mencabutnya dan membuangnya. Kemudian ada saran pengendalian untuk petani. Yang pertama itu ada seed treatment atau preventif. Dengan penerapan metode seed coating, menggunakan seed coating dalam industri benih sangat efektif karena dapat memperbaiki penampilan benih, meningkatkan daya simpan, mengurangi resiko tertular penyakit dari benih di sekitarnya, dan dapat digunakan sebagai pembawa zat aditif, misalnya antioksidan, antimikroba, repelen, mikroba antagonis, zat pengatur tumbuh, dan lain-lain. Penggunaan fungisida nabati anti fungi, pestisida nabati yang berasal dari ekstrak air daun binahong dengan konsentrasi 6,25% mampu menghambat miselium jamur Coleototrichum spesies sebesar 66,88%. Lalu saran pengendalian untuk petani yang kedua, yaitu penggunaan benih yang sehat dan bebas patogen. Penggunaan benih yang sehat dan bebas patogen ini juga merupakan pengendalian secara preventif. Penggunaan dan pemilihan benih yang sehat dan sudah terdaftar agar menghindari benih dari infeksi organisme pengganggu tanaman atau PT atau bebas dari patogen. Ada banyak sekali benih cabai dari berbagai varietas unggul yang banyak di pasaran, diantaranya varietas Imola dan HPT 1729.
Nah, lalu ada pengendalian yang ketiga, yaitu secara preventif dan kuratif dengan sanitasi lahan. Sanitasi lahan merupakan cara pengendalian yang paling tua dan cukup efektif untuk menekan kejadian penyakit dengan cara membersihkan lahan. Sanitasi dilakukan pada sisa-sisa tanaman yang masih hidup pada pertanaman sebelumnya. Bagian tanaman yang terserang penyakit, sisa tanaman yang mati, dan sisa tanaman yang jatuh pada permukaan tanah. Untuk saran pengendalian selanjutnya yaitu penentuan waktu tanam yang tepat yang berupa pengendalian preventif. Penyakit antraknosa biasanya berkembang pesat pada saat musim penghujan yang memiliki kelembaban yang tinggi, sehingga waktu yang lebih baik untuk menanam cabai agar terhindar dari penyakit patek atau antraknosa dilakukan setelah musim penghujan dan awal musim kemarau. Walaupun pada saat musim kemarau penyakit ini tetap dapat menginfeksi, namun intensitasnya lebih kecil. Selanjutnya yaitu penggunaan fungisida botani setelah pindah tanam, yang berupa pengendalian kuratif. Penyemprotan ekstrak fungisida botani dilakukan pada pagi hari saat tanaman berumur 30 hari setelah pindah tanam. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan hand sprayer dengan cara menyemprotkan. Selanjutnya yaitu saran pengendalian untuk petani yang keenam, yaitu penggunaan bakteri prebiotik yang merupakan pengendalian kuratif. Penggunaan agen hayati berupa aplikasi bakteri probiotik merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengendalikan antraknosa dan mengurangi pencemaran lingkungan. Aplikasi bakteri probiotik mampu mempertahankan viabilitas potensial pada tolak ukur potensi tumbuh maksimal 80-84%, daya kecambah 76-78,67%. Yang ketujuh yaitu penggunaan khamir atau kuratif. Penggunaan khamir sebagai agen pengendalian hayati memiliki beberapa kelebihan, yaitu khamir mudah diperbanyak dalam waktu singkat, tidak menghasilkan toksin, mampu mengkolonisasi, dan bertahan pada permukaan buah dalam waktu yang cukup lama pada berbagai kondisi. Saran pengendalian untuk petani yang selanjutnya adalah kombinasi sistem teknologi pengendalian terpadu. Menurut Hersanti dan kawan-kawannya, beberapa komponen teknologi terpadu atau kombinasi budidaya yang dapat diterapkan pada budidaya cabai adalah dilakukannya perlakuan pada benih, manajemen pengendalian pada waktu pembenihan, pemakaian tanaman perangkap seperti tagetes dan jagung, penggunaan pupuk hayati seperti trichoderma spesies, biopestisida, dan manajemen pengendalian pada hama dan penyakit secara spesifik sesuai dengan jenis dan keberadaan OPT-nya. Selanjutnya ini ada susunan tabel teknik budidaya cabai dan pengelolaan pengelolaan OPT-nya. Nah, bisa juga dengan teknik budidaya dengan menggunakan mulsa. Teknik budidaya dengan menggunakan mulsa dapat mengelola atau mengurangi OPT pada tanaman cabai. Bisa menggunakan mulsa jerami, mulsa plastik hitam perak. Selanjutnya ada dengan cara tumpang sari. Tumpang sari dengan bawang daun atau bisa dengan kita tanam secara monokultur. Kemudian dengan menggunakan pupuk hayati. Dengan menggunakan trichoderma sebanyak 10 gram per lubang tanaman. Kemudian ada menggunakan pupuk kimia, menggunakan pupuk NPK, dan manajemen pengendalian OPT-nya berdasarkan ambang kendali atau penyemprotan berjadwal. Kemudian dilihat dari nanti setelah ini ada tabel persentase dari kombinasi teknik budidaya yang tadi. Kan ada 5 kombinasi kan. Nah, dilihat dari penelitian ini tuh penyakit antraknosa secara keseluruhan, perlakuan teknik pengelolaan budidaya yang satu itu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Nah, di perlakuan ini tuh menggabungkan beberapa
komponen budidaya penggunaan mulsa jerami, terus adanya tumpang sari dengan bawang daun, terus penggunaan pupuk hayati Trichoderma species, terus penggunaan pupuk NPK sebesar 40%, dan penerapan manajemen pengendalian berdasarkan pengendalian itu menunjukkan persentase antraknosa yang relatif kecil. Dikarenakan pada pengendalian ini itu kombinasi teknik budidaya ini itu secara ekonomi itu memberikan lebih banyak keuntungan. Kan mulsa jerami kan harganya lebih murah daripada mulsa plastik hitam perak. Terus jerami kan pada akhirnya kan akan membentuk kompos yang berguna bagi kayak menambah nutrisi untuk tanaman cabai agar tumbuh kembangnya menjadi baik. Terus dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Terus selain itu, keuntungan lainnya itu pendapatan petani itu dapat lebih tinggi. Yaitu tambahan dari kan tadi ditumpang sarikan dengan tanaman lain. Nah ini contohnya seperti bawang daun. Berarti kan kalau misal ada misal ya cabai itu kan misal agak turun hasilnya kan ada salah satu komoditas lain yang bisa mengangkat pendapatan petani yang agar ada tetap ada terus gitu. Terus pengurangan dari pupuk NPK yang tadi kan penggunaannya hanya sebesar 40%, dan kan kayak dikurangi gitu penggunaannya. Next. Nah ini presentasi yang tadi kan maksud dari tabel ini kan yang biru, bar yang biru itu kan pada misal pada kayak itu kan kayak misal ada minggu pertama, terus yang merah tuh minggu kedua, atau terus yang ketiga tuh minggu ketiga lah. Itu panen pertama, 2, 3 maaf. Nah itu kan pada KB1 kan intensitas kejadian penyakit itu pada panen pertama aja, terus yang kedua sama tiga tuh tidak ada sama sekali. Terus yang lainnya tuh tetap ada gitu loh. Berarti kan dari persentase kejadian penyakit terhadap kombinasi budidaya tadi kan yang paling bagus kan yang KB1, kombinasi budidaya yang pertama. Next. Kesimpulannya itu kan dari presentasi yang tadi yang telah dijelaskan, penyakit yang dialami oleh tanaman Pak Sutirjo ada yang disebabkan oleh 2 macam jenis jamur patogen, yaitu Colletotrichum capsaici dan Gliosporium species. Pengendalian yang dilakukan oleh petani adalah dengan mengambil buah yang busuk atau buah yang busuk kering secara manual dan mencabut tanaman yang terlihat sudah mulai terserang penyakit. Terus saran pengendalian untuk kami yang saya diberikan pada Pak Sutirjo sebagai petani cabai tersebut, di antaranya ada kurang lebih ada 8. Yang satu itu si treatment atau perlakuan benih. Terus kedua itu penggunaan benih yang sehat atau bebas patogen. Terus kemudian sanitasi lahan. Terus keempat, penentuan waktu tanam yang tepat. Terus penggunaan fungisida botanis setelah pindah tanam. Kemudian penggunaan bakteri prebiotik, penggunaan kamir, dan 8 kombinasi sistem teknologi pengendalian terpadu. Nah, dari ke-8 ini kan yang ke-7 ini kan bisa dimasukkan dalam kombinasi sistem teknologi budaya. Bisa tadi Trichoderma bisa digunakan, misal bakteri prebiotik diganti prebiotik atau kamir gitu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen yang ada di bawah. Terima kasih.